Nah, ya baik ya teman-teman, kita lanjut yaitu mengenai komponen-komponen keterampilan mengajar perorangan dan kelompok kecil. Ya, ini yang pertama keterampilan merencanakan dan melakukan kegiatan pembelajaran ya. Nah, seperti ini adalah hubungannya dengan program atau pengembangan program atau kurikulum, yaitu guru harus terampil membuat perencanaan pembelajaran yang sesuai dengan program dan kebutuhan siswa. Serta mampu melaksanakan rencana tersebut. Nah, dengan demikian guru dituntut mampu dan terampil mengondisikan kemampuan akademik siswa, gaya belajar, kecenderungan minat, dan tingkat disiplin siswa. Nah, berdasarkan analisis tersebut, guru diharapkan mampu menetapkan kondisi dan tuntutan belajar yang memungkinkan siswa memikul tanggung jawab sendiri di dalam belajar. Nah, lalu yang kedua ini keterampilan mengorganisasi, di mana guru ini harus bisa selama kegiatan perorangan atau kelompok kecil berlangsung, guru berperan sebagai organisator, yaitu guru bertugas memonitor kegiatan pembelajaran dari awal sampai akhir. Nah, adapun keterampilan mengadakan pendekatan secara pribadi, di mana seorang guru ini harus bisa adanya hubungan yang sehat gitu dan akrab antara guru dengan siswa dan siswa dengan siswa. Nah, hal ini terjadi karena apabila guru dapat menciptakan suasana yang terbuka sehingga benar-benar merasa bebas dan leluasa untuk mengemukakan pendapatnya. Nah, di samping itu, siswa mempunyai keyakinan bahwa guru akan selalu siap mendengarkan atau memperhatikan pendapatnya dan bersedia membantu apabila diperlukan. Adapun keterampilan membimbing dan memudahkan belajar, yaitu mengajar perorangan dan perkecil memberi kesempatan kepada siswa untuk belajar agar siswa benar-benar dapat belajar dan tujuan pembelajaran dapat tercapai. Nah, next ya. Nah, adapun prinsip-prinsip keterampilan mengajar perorangan dan kelompok kecil, yang pertama adalah prinsip keterampilan mengajar perorangan, di mana yang pertama ini guru perlu mengenal siswa secara pribadi sehingga kondisi belajar dapat diatur dengan tepat. Lalu ada siswa bekerja bebas dengan bahan yang telah siap pakai seperti modul, paket belajar, atau dengan bahan yang telah disiapkan oleh guru sendiri. Dan tidak semua mata pelajaran cocok disajikan secara perorangan. Next. Nah, adapun prinsip-prinsip keterampilan mengajar kelompok kecil, yang pertama ini adalah mengajar di dalam kelompok kecil yang bercirikan. Yang pertama, memiliki keanggotaan yang jelas, terdapat kesadaran kelompok, memiliki tujuan bersama, saling tergantung dalam memenuhi kebutuhan, ada interaksi dan komunikasi antar anggota, dan ada tindakan bersama. Dan yang kedua ini, kualitas kelompok diharapkan dapat berperan secara positif apabila syarat-syarat kelompok ini terpenuhi. Apa saja syarat-syaratnya? Yang pertama yaitu terjadinya hubungan yang akrab di antara sesama anggota, terjadi hubungan yang erat dan kompak di antara anggota kelompok. Para anggota memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, serta para anggota memiliki rasa kebersamaan yang kuat. Nah, yang ketiga ini adanya pedoman pelaksanaan, di mana seperti pembentukan kelompok, misalnya sebaiknya jumlah anggota ini antara 5 sampai 7 orang dengan pertimbangan bahwa semakin banyak anggota maka semakin berkurang efektivitas dan aktivitas setiap anggota. Lalu yang kedua ini pembentukan kelompok berdasarkan minat, pengalaman, partisipasi belajar. Yang adapun juga perencanaan tugas kelompok, nah di mana tugas yang dimaksud ini dapat bersifat paralel, yaitu mampu berkomplementer. Yang selanjutnya itu persiapan dan perencanaan. Guru perlu menyiapkan perencanaan, pengaturan tempat, ruangan, alat, sumber belajar yang memungkinkan terjadinya proses pembelajaran secara efektif bagi setiap kelompok. Nah, yang terakhir ini adalah pelaksanaan, di mana pelaksanaan ini meliputi pelajaran diawali dengan pertemuan klasikal untuk memberikan informasi umum kepada semua siswa. Lalu guru mempersilahkan masing-masing kelompok untuk melaksanakan tugas di tempat yang tersedia. Lalu yang terakhir, guru melakukan supervisi dan mengikuti perkembangan proses pembelajaran dalam kelompok. Nah, next ya. Nah, baik teman-teman, materi yang kelompok kami sudah sampaikan kiranya sudah selesai. Nah, sekarang dilanjut ke sesi tanya jawab ya. Bagi yang mau bertanya boleh ini ya, boleh
dibuka ya unmute-nya ya. Dan diketik juga boleh. Ya, baik Ica. Anissa Maulida, boleh. Ya, baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Anissa Maulida, NPM 37 dari kelompok 4, akan bertanya mengapa sebagai calon guru diperlukan untuk memahami keterampilan dasar menjelaskan. Terima kasih. Oh iya, baik. Terima kasih Anissa Maulida. Ada yang mau bertanya lagi, teman-teman? Boleh ya? Teresti atau Teresti mau? Oh, Teresti mengacung. Iya, boleh. Resti Anissa lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kristiani Solihat, NPM 38 dari kelompok 1. Izin ya, Teh. Ya, boleh. Pertanyaannya, bagaimana jika ada satu kompetensi yang tidak dikuasai oleh guru? Contohnya, ada guru, misalnya ada guru yang masih dikatakan profesional atau tidak. Begitu, Teh. Baik, Teh Resti. Terima kasih. Nanti boleh diketik lagi ya. Iya, Teh. Ya, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Sebelumnya saya mau menjawab pertanyaan dari Anissa Maulida. Pertanyaannya, mengapa sebagai calon guru diperlukan untuk memahami keterampilan dasar menjelaskan? Nah, jadi keterampilan menjelaskan merupakan keterampilan penyampaian informasi yang berkaitan dengan hubungan sebab akibat yang nantinya akan menimbulkan suatu pemahaman. Keterampilan menjelaskan sangat diperlukan dalam proses pembelajaran karena suatu kegiatan
Belajar mengajar biasanya didominasi oleh pembicaraan guru yang berupa penjelasan. Penjelasan guru sangat membantu siswa dalam memperoleh pemahaman mengenai materi pokok pembelajaran. Penjelasan guru juga dapat membantu mengatasi kurangnya atau tidak tersedianya sumber belajar bagi siswa di sekolah. Nah, dalam kegiatan menjelaskan, guru hendaknya merencanakan segala sesuatu yang akan dijelaskan untuk kemudian disajikan dalam suatu penjelasan yang sistematis dan menarik bagi siswa. Dalam menyajikan penjelasan, guru hendaknya memperhatikan beberapa komponen seperti kejelasan, penggunaan contoh dan ilustrasi, pemberian tekanan, dan balikan. Apabila guru sudah menguasai keterampilan menjelaskan dengan baik, diharapkan siswa dapat memperoleh pembelajaran yang bermakna untuk pengalaman belajarnya. Mungkin begitu, Ca, jawabannya. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau menambahkan, boleh ya. Ya, terima kasih. Putih. Gimana, Ca? Udah puas sama jawabannya? Ya, terima kasih. Kalau mau masukin itu presentasi yang kita aja weh. Soalnya baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Teresti. Bagaimana jika ada kompetensi yang tidak dikuasai oleh guru? Contoh, guru tidak menguasai materi pembelajaran, apakah masih dikatakan profesional? Tidak ya Teresti jawabannya. Karena apabila seorang guru tidak menguasai bahan pelajaran atau bahan ajar yang dia akan ajar, maka anak-anak pun akan ragu-ragu ketika dia menjelaskan materi. Pasti ketahuan kalau seorang guru tidak menguasai bahan ajar yang akan dia ajarkan, akan timbul rasa ragu sehingga pada saat pengajaran atau mengajar di depan kelas dia tidak sepenuhnya merasa pede, atau mungkin kan saya katakan bahwa anak-anak itu merasakan dengan hati. Kalau misalnya gurunya ragu, pasti ke anak-anaknya juga akan merasakan hal yang sama, sehingga belajar dan pembelajaran di kelas akan berjalan tidak sesuai yang diharapkan. Seperti itu jawabannya, tidak ya Teresti. Gimana Teh? Iya, Teh Arum, makasih. Sama Teh, jazakillah khair pertanyaannya. Kalau tidak ada yang bertanya, kita tutup saja ya teman-teman. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi dari kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SS dulu ya. Tadi Mak. Bisa Asep ke di mana, Sep? Asep ke belakang. Udah. Alah. Ke
beli Mas Elvia rek pangantenan. Doain asa. Dia lagi tunangan. Udah belum? Udah, Cak. Udah, Nis. Bentar, belum pada dinyalain kameranya. Muti ada Mbak Muti. Muti ada Mbak Muti. Nah, we, Mak.